warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita secepatnya bisa bertemu dan belajar seperti sedia kala sebelum adanya COVID-19 ini. Dan semoga kita selalu dijauhkan oleh virus-virus yang telah menyebar di luaran sana. Di sini Bunda Anis mau memberikan sebuah cerita. Cerita ini diberikan judul tentang kancil mati. Beginilah ceritanya. Penduduk lereng Gunung Merapi cemas karena puncak gunung itu mengeluarkan awan panas. Mereka khawatir jika gunung itu akan meletus. Mereka mengirim utusan ke juru kunci Gunung Merapi. "Mbah, apakah kita harus mengungsi?" "Tidak, jangan khawatir. Aku belum melihat tanda-tanda gunung itu akan meletus," kata sang juru kunci. Tetapi lama-lama situasi semakin gawat. Gunung itu mulai mengeluarkan asap dan lava panas. Udara di lereng gunung yang biasanya sejuk kini mulai merubah menjadi panas. Mungkin karena udara gunung mulai panas, maka banyak hewan yang turun gunung. Mereka berlari mencari udara yang lebih segar, termasuk si kancil. Penduduk beramai-ramai mendatangi juru kunci. "Bagaimana sekarang, Mbah?" "Ya, kalian boleh mengungsi ke tempat yang aman. Walaupun sebenarnya gunung ini hanya mengeluarkan letusan-letusan kecil." Maka penduduk mulai mengungsi, turun dari gunung yang mulai menampakkan kemurkaannya. Hewan-hewan di sekitar gunung juga gerah. Mereka tak betah udara panas, termasuk kancil yang ingin menyelamatkan diri dari lahar panas. Kancil terus berjalan menjauhi gunung hingga tak terasa ia masuk ke perkampungan penduduk. Kebetulan ada seorang anak kecil mengetahui kedatangan kancil. "Pak, lihat, sepertinya itu kancil. Yuk kita tangkap." Anak kecil itu mengajak kawan-kawannya untuk menangkap kancil. Kalau tertangkap, rencananya kancil akan dijadikan gulai. "Wah, gawat, aku ketahuan anak kecil," umpat sang kancil. Hewan cerdik ini berlari ke sana kemari. Anak-anak petani beramai-ramai mengejarnya sambil berteriak-teriak. Kancil panik. Semakin lama, semakin banyak anak-anak yang mengejarnya. Karena terdesak, ia akhirnya masuk ke dalam sebuah rumah kosong. Anak-anak dan orang tua masuk ke rumah itu pula. Mereka mengepung kancil. Kancil tak bisa meloloskan diri. "Mati aku. Kali ini," desis kancil putus asa. Ya, kancil akhirnya tertangkap. Ia diikat di belakang rumah Pak Tani. Meski tali pengikat itu kuat, kancil tetap berusaha meloloskan diri. Namun, usahanya kancil itu sia-sia. Karena yang talinya itu sangat kuat sekali. Aku tetap harus cari akal. Sementara
Pak Tani masih mengasah pisau dan merebus air. Sebentar lagi anak-anak akan makan gulai kancil. Hahaha, kata Pak Tani. Tapi apa yang terjadi? Ada yang tahu? Entah ketakutan atau terbelit tali di lehernya, kancil tampak tergeletak dekat kayu tambatan. Banyak lalat yang menggerubutinya. Apakah sang kancil mati? Iya, sepertinya iya, dia mati. Pak Tani dan anak-anak sangat kecewa melihat kancil mati sampai dikerubuti lalat. Mereka punya kepercayaan yang tidak boleh dilanggar, yaitu tidak boleh menyembelih dan memakan hewan yang sudah mati atau sudah jadi bangkai. Maka mereka membawa kancil ke tepi sungai. Binatang kecil itu dilempar ke sungai. Piur! Anak-anak yang ikut membuang bangkai kancil itu banyak yang menggerutu. Ya, gagal deh. Padahal aku sangat ingin makan gulai kancil. Pasti enak rasanya. Sebagian anak-anak itu masih berdiri di atas sungai, mengamati kancil yang terseret arus sungai. Setelah hanyut agak jauh, terbawa arus sungai, kancil menggeliat dan berenang ke tepi. Ya, kancil tadi memang berpura-pura mati. Untuk mendukung aksinya, ia sengaja mengundang para lalat agar menggerubuti tubuhnya. Nah, dasar hewan yang sangat cerdik kancil itu. Binatang yang sangat cerdik dan banyak 1000 akal. Punya 1000 akal. Ketika dia dalam bahaya, dia selalu mempunyai akal, punya ide-ide yang cemerlang untuk menyelamatkan dirinya dari mara bahaya. Nah, sekarang ceritanya sudah selesai dan sekarang sampai tugas anak-anak. Tugasnya adalah ceritakan kembali isi cerita yang telah dibacakan Bu Anis tadi. Semoga bermanfaat dan kita ambil hikmahnya dari cerita ini tadi. Nah, yaitu tadi nanti tugasnya anak-anak menceritakan ulang atau menceritakan kembali cerita yang telah didengar ini tadi ya. Dan jangan lupa tetap rajin belajar dengan ayah bunda di rumah. Semoga musibah yang kita hadapi segera berlalu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.